Berikutnya saya share screen dulu ya. Nah, di sini mahasiswa bisa lihat ya. Jadi pada saat di browser ya, di browser kalian ya, di entah itu di laptop atau di HP, kalian bisa memasukkan link ya, s.id apa itu /Sipandi seperti ini ya. Terlihat ya di layar. Nah, nanti seperti yang kemarin-kemarin saya share di grup wisuda ya. Jadi eh, itu bisa diikuti step by step-nya. Nah, di sini kalian akan ditunjukkan beberapa menu ya. Ada website Sipandi, ada pedoman SKPI, ada rubrik pengisiannya, ada PowerPoint sosialisasi, kemudian ada tutorial pengisiannya ya. Di sini dalam bentuk YouTube ya. Ini bisa kalian klik ya di sini. Nah, ketika diklik yang atas sendiri ya, ada website Sipandi ini, kalian nanti akan diarahkan ya. Jadi diarahkan uh, di apa itu website sipandi.unitri.ac.id. Nah, nanti kalian bisa masuk ya. Kemudian di link yang berikutnya ini ada pedoman ya, SKPI ya. Ada pedoman SKPI nanti bisa diklik. Nanti ada PDF-nya seperti ini. Ya, jadi nah ini sampai bawah ya bacaannya. Kemudian ada juga nanti ada rubrik. Nah, ini yang paling penting ya menurut saya, rubrik pengisian SKPI ini. Nanti bentuknya seperti ini ya. Ada rubrik pengisian SKPI. Nah, ini untuk wisuda periode 44 ya, ini belum saya ganti ya. Jadi ada petunjuk pengisiannya 1 sampai 15 ini wajib dipahami ya supaya tidak salah untuk mengisikan gitu. Kemudian tutorial-tutorial ini kalian kalau pas ada waktu bisa kalian lihat ya. Ini sebenarnya tutorial di wisudawan periode sebelumnya ya. Ada 42, 43 gitu ya. Kemudian ada timeline ini sebenarnya sudah saya susun beberapa bulan yang lalu. Ternyata ada kendala teknis sehingga timelinenya ini tidak sesuai lagi ya. Jadi ada masa sosialisasinya di tanggal 11 sampai 30 Desember kemarin harusnya ya. Ternyata kita sudah mendekati Februari ini. Padahal nanti wisudanya di tanggal 17 Februari ya. Sehingga waktu pengisian ini terbatas dalam waktu 1 minggu ini ya. 1 minggu ini, minggu depan itu diajukan ke dekan ya. Jadi setelah minggu depan baru apa itu proses validasi pencetakan dan lain-lain dilakukan oleh kemahasiswaan gitu ya. Jadi misalkan nanti sudah kalian ajukan, nanti masuknya di kemahasiswaan. Di bagian LP3 di sini hanya menjelaskan untuk materinya aja, ya pengenalannya aja. Nah, ini kita kenalkan dulu ya. Ini loading sebentar. Nah, kita mungkin tidak berlama-lama ya untuk mendefinisikan ya, karena supaya segera bekerja gitu ya. Nah, ini kita sedikit comot untuk definisinya gitu ya. Nah, sekilas aja, SKPI ini merupakan surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi berisi tentang informasi ya pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan perguruan tinggi bergelar. Jadi pada waktu kalian nanti wisuda, kalian menerima beberapa berkas ya. Ada ijazahnya, ada transkrip, dan terakhir adalah SKPI ini gitu ya. Gitu. Kemudian tujuannya ini secara teoritis saja ya, memberikan informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan, memberikan informasi tentang program pendidikan yang telah diikuti,
memberikan informasi tambahan tentang prestasi akademik, dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa baca ya, saya skip aja. Ini ada dasar hukumnya. Kemudian ada peraturan rektor di beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2020 di sini ada peraturan rektor sehingga SKP ini wajib dijalankan. Kemudian ada juga peraturan dari pusat ya, yaitu Permenristek Dikti nomor 59 tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, profesi, gelar, dan lain-lain. Di sini ada definisinya SKPI ya. Nanti dalam wujud apa itu lembaran yang formal gitu. Nah, ini ada komponen dasarnya dan seterusnya. Nah, ini akan saya jelaskan di bagian rubrik. Nah, kemudian kita beralih ya, kita beralih ke websitenya ya. Jadi SKPI ini kan surat keterangannya. Kita harus memasukkan dulu di websitenya yaitu namanya Sipandi ya. Nah, Sipandi bisa kalian masuk yang di sipandi.unitri.ac.id. Nah, di sini kalian bisa masuk ya menggunakan akunnya Siwitri ya. Jadi kalian tidak perlu lagi aktivasi ini yang tombol biru bawah ini tidak perlu ya diisi. Kalian tinggal masukkan username dan password sesuai dengan Siwitri kalian gitu. Nah, nanti kalau sudah kalian bisa login gitu ya. Oke. Ini di tampilan admin ya. Kalau di tampilan mahasiswa akan beda. Jadi akan saya kasih contoh aja ya. Di sini salah satu mahasiswa saya secara acak aja ya. Nah, ini punyanya si ini ya. Mohon maaf yang punya foto dan nama saya pakai sebentar gitu. Nah, ini kalian bisa klik di isian aktivitas ya di sini. Nah, kalau kalian bisa masukkan ada beberapa bidang ya di sini. Namun sebelumnya saya sedikit lupa. Ini ada identitas mahasiswa ya. Identitas mahasiswa ini bisa kalian isi dulu. Kalian masukkan foto ya, identitasnya. Kemudian mungkin ada program studi, fakultas dan lain-lain yang wajib diisi dulu ya. Kemudian kalian bisa klik bagian isian ini. Nah, sebelum proses memasukkan ini, kalian wajib mencari dulu berkas kalian ya. Berkas kalian ini mana aja gitu. Eh, entah itu kalian pernah ikut webinar, entah itu pernah ikut BIMTEK dan lain-lain. Nah, kita lihat ya, poinnya itu ada di bagian rubrik ya. Nah, di bagian rubrik ini. Nah, di bagian rubrik ini ada kokurikuler ya. Di sini ada Probin Maba ya. Nah, ini isiannya ini kalian bisa copy paste ya. Jadi kalian copy aja, tidak usah mengarang lagi ya. Eh, kalian bisa copy ya di sini. Nah, copy kalian masukkan di bagian si pandi kalian gitu. Ini saya cari yang masih ini ya. Nah, nanti kalian klik tanda tambah ini ya. Kokurikuler nanti kalau ini belum diisi ini bisa diklik tanda tambah ya, kemudian kalian bisa milih kegiatannya ya di sini. Nah, sesuai dengan yang di rubrik tadi ada Probin Maba, kegiatan EBKM, kemudian pelatihan pengembangan keterampilan ini ya. Ini untuk poin-poinnya diabaikan dulu ya. Sebenarnya di sini ada poin tapi diabaikan. Jadi kalian mengisikan deskripsinya aja ya. Ini kalian copy, misalkan ini Probin Maba ya. Kalian copy, ini masukkan ke Probin Maba gini. Nah, ini di paste ya, dipastekan di sini. Nah, ini kalian tulis judulnya gitu, sesuai dengan bukti dari kegiatan tersebut ya gitu. Nah, untuk pengisiannya kalian wajib memperhatikan ya besar kecil tulisannya, jangan sampai typo gitu ya, jangan sampai salah ketik, salah tulisan gitu.
Jadi karena ini dokumen formal, kalian perhatikan dengan benar ya. Mungkin aja nanti di bagian validasi oleh program studi itu mereka tinggal ngeklik aja gitu. Jadi diharapkan di sini kalian menuliskannya tidak ada yang salah gitu. Kemudian ini tadi judul ya, penyelenggaranya siapa gitu ya. Kemudian perannya bisa peserta, pemateri ini. Kemudian buktinya ini misalkan sertifikat gitu ya. Kemudian ini choose file ini kalian cari bukti kegiatannya berupa ada JPG, JPG, PNG nih ya. Ukurannya jangan lebih dari 2 mega. Kalau lebih dari 2 mega ini nggak bisa diupload gitu ya. Jadi kalian terkendala nanti. Kalau lebih dari 2 mega, berarti ya kalian kompres dulu gambarnya gitu ya. Di I Love PDF bisa, atau pokoknya ukurannya di bawah 2 mega lah gitu ya. Nah, ini tadi contoh. Kemudian selain ada kurikuler ya, kan ada Probin Maba, kegiatan BKM, pelatihan pengembangan ini ya. Kemudian ada PKM, kegiatan ilmiah ya. Kemudian ada, nah kalian cari aja poin apa itu, jenis-jenis kegiatannya kan ada di sini. Ya, ada di tengah ini. Kalian tinggal copy paste saja ya. Nah, misalkan ada pemateri, ada ikut kuliah tamu, ikut program kreativitas mahasiswa gitu ya. Kemudian asisten lab. Nah, di sini ada deskripsinya, tinggal di copy paste saja. Kemudian selain kokurikuler, di sini ada juga ekstrakurikuler ya. Jadi kalau kalau tadi kokurikuler ya, ini kegiatan yang untuk memperdalam, menghayati materi pelajaran atau perkuliahan ya. Nah, di sini definisi yang lain ya, ada ekstrakurikuler kegiatan prestasi ya. Nah, ini yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan mahasiswa. Nah, ini ada pengembangan soft skill ya, kemudian mengikuti program 4A ya, anti intoleran, anti kekerasan seksual dan bullying ya, anti narkotika dan seterusnya. Kemudian ada kegiatan aktif dalam organisasi ya. Nah, ini disiapkan bukti-buktinya. Ini nggak, kalau misalkan nggak punya yang nggak usah dipaksakan gitu ya. Seadanya yang kalian punya aja, karena waktunya 1 minggu ini. Jadi ya seadanya gitu. Kemudian ada bentuk lain yang ditetapkan universitas ya. Misalkan ada kegiatan-kegiatan ini ya, apresiasi budaya dan lain-lain. Nah, di bagian yang ekstrakurikuler tadi ya, ini kalian bisa temui di bagian ini, ada ekstrakurikuler. Nanti sama juga cara mengisikannya itu gampang banget ya. Jadi kalian bisa klik tambah gitu ya. Nah, nanti akan muncul sesuai dengan kegiatan kalian tadi. Tahunnya, kalau kalian pindahan yang sebelumnya bukan dari Unitri, ya yang dihitung itu yang di Unitrinya ya, gitu. Kemudian ada ketua, anggota, panitia, peserta. Nah, ini kalian bisa pilih gitu ya. Nah, sekali lagi di judul kegiatan, kalian bisa copy paste ya di sini. Misalkan diklat ini ya, tinggal ini kalian copy aja gitu. Kalian download nggak apa-apa ini rubriknya ini ya, nanti bisa copy paste gitu. Atau secara online ya nggak apa-apa, ini ada yang online ya. Nah, ini sama ya. Untuk penyelenggara, untuk tingkatannya lokal, regional, nasional, internasional, buktinya sertifikat misalkan atau publikasi dan seterusnya. Kemudian ini ada buktinya ya. Jadi setiap kegiatan nanti harus ada buktinya ya, paling nggak foto-foto gitulah. Kemudian ukurannya tidak lebih dari 2 mega gitu. Oke. Ada juga ini, ada bidang pendidikan non formal ya. Kalau non formal di bawahnya, ini prestasi jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, melengkapi pendidikan formal gitu ya. Nah, di sini ada pelatihan dasar ya.
kayak sesuai bidang kalian ya. Ada pelatihan jadi MC gitu ya, pelatihan bidang AutoCAD ya misalkan untuk anak-anak teknik gitu ya. Kemudian ada pelatihan bahasa asing, di sini ada TOEFL gitu ya. Ada juga prestasi juara, prestasi nasional gitu ya. Ini bidangnya ada juara, finalis gitu ya. Ini tinggal copy paste saja deskripsinya ya. Ini di bagian sini ya, bagian non formal ini. Jadi kalian bisa mengisi lebih dari satu ya. Nanti kalau satu sudah terupload ya, nanti di sini kalian bisa menambahkan lagi gitu. Kalau ini sudah divalidasi ya kalinya. Jadi beberapa ada yang nggak bisa diupload lagi. Nah ini dia buktinya ada sertifikat gitu ya. Kalau pelatihan kompetensi ini kita lihat ya sertifikatnya gitu ya. Nah ini ada dia ikut pelatihan. Jadi semacam itu. Jadi sertifikatnya ini bisa di-download ya oleh yang validasi nantinya. Jangan sampai kalian ngirimkan gambar-gambar yang nggak jelas ya, yang berhubungan dengan kegiatan kalian aja. Gitu. Kemudian ada juga di sini bidang kegiatan lain atau prestasi ya. Nah, di sini bidang prestasi ini masuk di non formal ini ya sebenarnya. Ada prestasi nasional, nasional sebagai finalis dan ini juara ya. Tapi kalau yang di sini dipisah ya, ada bidang yang C sama D. Jadi ini sebenarnya masih satu bagian ya, kalau di bagian rubrik tadi gitu. Oke, kalau sudah, nah ini kalian nanti ada tombol ajukan gitu ya. Jadi pada saat proses pengisian, jangan sampai diajukan dulu, nanti kalian nggak bisa ngisi lagi. Gitu. Nah, kalau sudah ya, ini nanti akan wujudnya kayak gini. Wujudnya kayak tulisannya surat keterangan pendamping jasa. Ini ada nomornya. Nanti kalau nomornya kosong abaikan aja, nanti diisi oleh tim IT-nya gitu. Kemudian ini CPL ya, capaian pembelajaran lulusan ini nanti diisikan ya sesuai di prodi masing-masing ya, sesuai dengan prodi masing-masing gitu. Kemudian yang kalian isi tadi akan muncul di bagian bawah sini ya. Ada kegiatan pelatihan ini ya yang diisikan oleh kalian gitu ya. Nah, munculnya seperti itu. Nah, kalau mau tahu hasilnya ya, ini bisa dilihat cetaknya gitu ya. Nah, nanti wujudnya kayak gini. Jadi semakin kalian banyak isi ya, poin-poinnya ya semakin banyak isinya nanti gitu. Jadi seperti itu untuk mengetahui nanti dekan ya. Jadi kami dari tim kemahasiswaan ya kan keliling untuk ke dekan. Jadi mungkin butuh waktu ya di sini untuk beberapa hari untuk tanda tangan dekan ini. Gitu. Hasilnya seperti ini nantinya ya, dimasukkan di mapnya ijazah kalau nanti waktunya cukup. Kalau waktunya nggak cukup, berarti ya setelah proses wisuda, tapi kami upayakan nanti ya selesai pas proses wisuda itu, ya kurang beberapa minggu ini soalnya. Itu. Oke, mungkin itu sih yang saya jelaskan ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Dari saya, Pak.
Ya, tadi ada yang bertanya kalau nggak ada sertifikat bagaimana gitu ya. Ya, kalau nggak ada sertifikat yo nggak bisa ya. Ini harus ada sertifikat kegiatannya gitu. Jadi misalkan kalian nggak ada apa itu sertifikatnya ya jangan dimasukkan. Kalian masukkan yang kegiatan yang sudah ada aja gitu. Misalkan ada sertifikat yang belum keluar ya tidak perlu dimasukkan kegiatannya gitu. Jadi intinya eh, tidak setiap poin 4 poin tadi ada kokurikuler, ekstra, non formal itu diisi semua enggak ya. Jadi seadanya aja gitu. Jadi untuk sementara begitu ya. Tapi untuk periode berikutnya kami upayakan yang kegiatan yang lebih baik lagi lah gitu. Mulai dari awal ada sosialisasi dan seterusnya gitu. Gitu ya. Tadi Selamat ada siang, yang Pak. ya, Halo, oke. Pak. Ya, silakan Muki. Ya, selamat siang, Pak. Ini saya mau bertanya sedikit, Pak. Misalnya kegiatan di luar kampus, misalnya kegiatan organisasi di luar kampus, terus ada kegiatan olahraga di luar kampus, itu bisa dimasukkan, Pak? Bisa, bisa. Silakan dimasukkan ya. Ya, misalnya nggak ada sertifikat tapi berupa foto kegiatan, Kalau itu kalau bisa. kalau ada fotonya ya nggak apa-apa. Intinya ada Oh, bukti kegiatannya gitu ya. oh, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Sehat-sehat, Pak. ya. Pak, mau bertanya, Pak. Mau bertanya, Pak. Ya, dipersilakan. Pak, ini misalnya kan ada beberapa kegiatan tidak ada sertifikat, tapi ada SK-nya gitu. Dan dekan, apakah bisa dimasukkan SK itu? Ya, jadi kalau misalkan tidak ada sertifikat tapi ada SK atau surat penugasannya nggak masalah ya, diperbolehkan gitu ya. Diperbolehkan untuk diisikan gitu ya, gitu. Terima kasih, Mus. Online aja. Pak, mau bertanya lagi, Pak. Setelah jadi SKP-nya itu yang ke dekan untuk persetujuannya itu si mahasiswa apa bagaimana? Setelah jadi. Ya, jadi kalau misalkan kalian sudah mengisikan dan mengajukan ya, jadi untuk yang bagian kedekan itu nanti adalah bagian kemahasiswaan. Jadi kalian tidak perlu keliling gitu ya. Jadi nanti ada tim dari kemahasiswaan yaitu Mas Rangga yang biasanya keliling ke dekan-dekan gitu ya. Ini ada tambahan sedikit ya. Tadi mungkin kelupaan. Belum tak unmute. Sorry, sorry. Ya, jadi ini ada yang ketinggalan ya. Tadi untuk program pengisian SKPI ya, untuk periode 44 ya, ini belum saya ganti ya. 44 gitu ya. Ini untuk bulan
Februari 2024 ya. Nah, di sini setiap calon wisudawan wajib mengisikan SKPI khusus S1 ya. Jadi untuk pasca sarjana nggak perlu mengisi ya. Tadi sudah susah-susah gitu ya, ternyata dia pasca. Jadi namanya nggak terdetek ya di Sipandinya. Jadi ini khusus S1 aja. Kemudian untuk username password, seperti kalian kan di Siwitri ya. Jadi tidak perlu mengaktifasi ulang, tidak perlu mendaftar gitu ya. Kemudian isikan biodata seperti foto ya, ukurannya di bawah 2 mega. Kemudian mengisi identitas mahasiswa seperti nama, email, prodinya, tempat tanggal lahir, nomor HP. Nah, ini ada wajib ya. Wajib membaca rubrik ini. Ini paling penting ya. Paling penting untuk SKP ini karena nanti kalian bisa copy paste ya. Deskripsinya kalian pastekan di Sipandi kalian gitu ya. Tidak perlu untuk menyusun kalimat ya SPOK-nya, tidak perlu mikir lagi gitu. Kemudian sebaiknya menggunakan browser pada komputer ya. Kalau pakai HP itu kan tampilannya ya kecil dan mungkin kalau unggah-unggah file itu nanti akan kesulitan gitu kalau pakai HP. Jadi kalian disarankan pakai komputer ya, pakai browsernya Chrome apa gitu ya. Kemudian untuk pengisiannya diklik isian aktivitas ya. Kalau nggak muncul berarti tampilan HP atau komputer kalian gitu ya. Jadi bisa diklik garis 3 pada kiri atas layar biasanya gitu ya. Akan muncul menunya gitu. Kemudian sebelumnya siapkan berkas-berkas dulu ya. Seperti sertifikat, surat tugas, bukti penunjang ya. Simpan ukuran JPG PDF ya. Ini pilihan aja. Kemudian kalian kompres ya. Kita mengharapkan kalian bisa ngompres misalkan ukurannya terlalu besar gitu ya. Nanti ukurannya JPG PDF ini. Kemudian jenis kegiatan harap disesuaikan agar tidak salah tempat ya. Jadi ya fatal kalau salah tempat gitu. Karena di rubriknya ini sudah ada tempatnya masing-masing gitu. Kemudian cara pengisian ya, ikuti arahan rubrik ini ya. Mahasiswa tinggal menyalin deskripsinya gitu. Kemudian kalau sudah kegiatan ini bisa kalian tambahkan, jadi bisa beberapa kegiatan ya, dengan klik tombol tambah ya di bagian sebelah kanan warna hijau. Nah ini jangan sekali-kali klik tombol ajukan ya. Kalau kalian sudah klik ajukan dan belum selesai, itu nggak bisa menambahkan kegiatannya lagi gitu. Harus saya batalkan dulu, jadi agak ribet nantinya. Kan nggak di depan komputer terus gitu. Kemudian pilihlah kegiatan yang memiliki ranking prestasi atau level kegiatan yang paling tinggi. Jadi kalian punya kegiatan 20 itu jangan dimasukkan semua gitu ya. Jadi yang mewakili aja. Misalkan kokurikuler ini 2 gitu ya, atau 3. Ekstrakurikuler ini 3 lagi. Kalau nggak punya salah satu kegiatan itu ya udah ditinggal aja, nggak usah diikuti gitu. Nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian nanti jika verifikator menilai kegiatan tersebut tidak sesuai, maka ya dikembalikan ke kalian lagi ya. Jadi kalian perbaiki, kemudian diajukan lagi. Gitu. Kemudian setelah mengisikan dan klik ajukan, maka status validasi berada pada KPS ya. Jadi setelah mengisi ini, minggu depan saya menghubungi KPS supaya memvalidasi. Kalau sudah divalidasi KPS, nanti akan masuk di kemahasiswaan gitu. Nah, kemudian isian ditutup ini nanti di tanggal 3 Februari ya, 2024 gitu. Ya. Oke, mungkin itu sih tambahan dari saya tadi yang sedikit kelupaan nih. Oke, mungkin ada yang ditanyakan mungkin. Ada, Pak. Ya, Selamat siang Pak, ingin bertanya. ya. Ini kan terkait pengisian kategori kegiatan ya Pak. Ini saya menanya itu kegiatan seminar itu termasuk di kategori mana ya Pak?
Soalnya di sini nggak ada di sini. Kegiatan seminar ya. Iya. Nah, ini ya, mengikuti kegiatan seminar, PKM, kuliah tamu, dan seterusnya. Ini ada di bagian kokurikuler ya, di sini. Kalian search saja nggak apa-apa, di search aja, nanti ada deskripsinya di sini. Ya. Bukan deskripsinya di situ, Pak. Cuma di kategori kegiatannya, di pengisiannya. Isi pandinya. Ya. Ada yang ada Probin Maba, MBKM, pelatihan, kegiatan ilmiah atau kegiatan lain di bidang akademik. Itu seminarnya masuk di pilihan mana, Pak? Tadi kalau dari rubrik sih di bagian kokurikuler ya. Iya, di kurikuler. Ini ada kegiatan ilmiah nih kayaknya ya. Ada di bagian kegiatan ilmiah ya. Kalau menurut saya sih, ini di bagian kegiatan ilmiah ini. Kegiatan ilmiah. Ya, Oh, ya, Bu. Terima kasih, Pak. Pak. Iya. Halo Pak. Halo, ya, silakan. Halo. Ya, dipersilakan. Sedikit. Halo. Nah, silakan. Izin Pak, mengenai pengisian SKPI ini, kalau misalkan lambat dari tanggal 3 Februari, apakah masih bisa kirim atau bagaimana Pak mengenai SKPI ini? Ya, kalau misalkan lebih dari itu agak kesusahan sih kami ya. Soalnya kan masih ada proses berikutnya ya. Jadi Baik. ada apa itu? Waktunya soalnya mepet ya, kurang 2 minggu lagi terus wisuda ya. Jadi waktunya nggak cukup kayaknya ini. Atau nanti kalau lebih lambat itu masuk di periode 45 ya. Jadinya mundur gitu. Tapi ya tetap dapat sih. Setiap mahasiswa di sini dapat kok. Punya hak untuk Baik. mendapatkan. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Cuma Pak. kalian harus balik lagi ke sini ngambil SKPI yang barusan dicetak itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Halo Pak, saya mau bertanya Pak. Halo. Iya, silakan. Ini Pak, mohon maaf, ini kemarin itu aku salah tekan kegeser HP-ku langsung validasi belum upload sertifikatnya. Apakah bisa diakses ulang ya Pak? Ya, nanti bisa WA-kan ke saya ya. Namanya Iya. siapa, kemudian nanti saya batalkan gitu ya. Saya batalkan ajuannya supaya kalian bisa ngisi lagi. Gitu. Ya, silakan. Mohon maaf Pak. Ya. Mohon maaf, saya kan baru bergabung ini Pak. Tadi untuk pengisian sertifikat atau publikasi itu yang mau saya tanyakan itu untuk publikasi itu berupa apa saja ya Pak? Apakah berupa foto kegiatan atau bagaimana dan ketentuannya seperti apa Pak?
Kalau publikasi itu setahu saya sih kayak artikel-artikel gitu ya. Artikel misalkan di media cetak atau artikel yaitu kayak jurnal gitu. Ya, kalau publikasi loh ya. Gitu. Kan kalau mungkin kegiatan-kegiatan fotografi ya bisa jadi ya. Tapi masuk di menu yang lain kayaknya. Saya soalnya nggak begitu hafal. Kita bisa lihat bareng-bareng gitu ya, untuk masuk di menu mana gitu ya. Itu ya. Berarti pengganti sertifikat itu tidak bisa foto Oh, foto dokumentasi kegiatan, Pak. Foto kegiatan bisa sih, foto kegiatan bisa. Cuma lebih baiknya itu kalau misalkan ada sertifikat atau surat tugas atau kayak SK gitu ya, itu lebih baik gitu. Jadi seperti itu. Kalau foto itu kan kayak informal gitu lah ya. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa itu ya diupayakan bisa lah gitu. Oh ya, baik. Tapi Terima kalau kasih ya, Pak ya. ya, tapi kalau dari KPS nggak boleh ya udah nggak bisa berarti. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat ya. Jadi ada akun yang belum diaktifasi. Kalau yang periode 45 itu memang belum diaktifasi ya. Jadi ini khusus untuk periode 44 dan S1 aja gitu. Jadi kalau periode 44 yang S2 ya tetap nggak bisa ya. Khusus S1 dan periode 44. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, kalau tidak diisi sama sekali terus diajukan validasi, apa bisa gitu ya? Sebenarnya setiap mahasiswa punya hak ya, jadi hak untuk mendapatkan SKPI ini. Misalkan kalian nggak isi sama sekali dan kalian ajukan, itu ya sah-sah aja, tapi dari KPS tentu nggak boleh ya, mesti ya harus ada kegiatan yang harus diisi. Satu atau dua ini harus diisi. Kalau nggak diisi, diajukan, ini kelihatan kalau lulusannya nggak pernah ikut apa-apa gitu ya. Kalian nggak pernah ikut webinar, nggak pernah ikut Probin Maba, nggak pernah ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Gitu. Jadi kelihatan memalukan aja gitu. Meskipun ya sebenarnya kalau dari saya sih boleh, mungkin dari KPS ya nggak boleh. Jadi, gitu ya. Dan ada pertanyaan lagi ya, untuk prestasi ekstrakurikuler yang terbaru atau tahun-tahun sebelumnya, sebelum kuliah bisa dimasukkan apa tidak gitu? Nggak bisa ya. Jadi ini selama kalian kuliah S1 aja gitu. Jadi kalau pas kalian SMA, kalian TK, atau mungkin
yang lain ya, waktunya yang lain itu nggak boleh ya. Jadi pas kalian masuk kuliah di Unitri, itu aja. Minimal berapa sertifikat? Tadi saya sampaikan untuk kegiatannya ya. Ini misalkan ada 4 kegiatan, itu ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler, ada non formal ya, ada prestasi tadi. Misalkan ada yang kosong itu nggak apa-apa gitu ya. Misalkan ekstranya kosong tapi kokurikulernya ada 2, nggak apa-apa ya. Pokoknya selama nggak nol semua gitu ya. Seperti itu. Sertifikat volunteer di luar kampus apa bisa dimasukkan? Ya bisa aja gitu ya. Jadi bisa aja, pokoknya selama kalian kuliah S1 ini. Ya mungkin itu sih yang saya baca di kolom chat yang bisa kita bahas gitu ya. Kemudian ada juga kalau angkatan 2017 apakah juga diharuskan mengisi SKPI gitu ya. Nah sekarang 2017 berarti sudah berapa? 6-7 tahun ya. Ya nggak apa-apa, masih untuk S1 semua kok, untuk semua angkatan gitu ya, yang mau lulus ini gitu. Jadi 2017 pun juga bisa ngisi. Selama database kalian itu namanya masuk ya. Ini soalnya si Pandi ini untuk loginnya sama dengan si Witri. Jadi kalian kalau sudah punya si Witri pasti punya si Pandinya ya. Gitu. Oke, mungkin itu ya yang saya baca di kolom chatnya. Masih ada yang ditanyakan, bisa ditambahkan. Oke, baiklah kalau tidak ada yang ditanyakan berarti saya tutup saja ya. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa WA saya gitu ya. Tapi mungkin ya nggak langsung dijawab ya. Sampai nggak selalu di depan komputer atau di depan HP gitu. Itu ya.